Selamat malam Kak Nuni. Malam Kak Wahyu. Gimana kemarin tesnya? Alhamdulillah lancar Kak. Alhamdulillah. Tapi ya sempat gubek sih. Di apa? Yang ini studi kasus. Ya waktu ngerjain studi kasus terus teman-temannya pada selesai, itu yang bikin gubek. Teman-temannya pada ngoceh. Kayak panik. Kemarin dari kampus mana Kak yang ini? Gorontalo Kak, Gorontalo. Pengawasnya? Iya, Gorontalo. Kalau LPTK-nya Kak Wahyu? LPTK-nya Cendrawasih, Jayapura. Nanti mau ngambil apa gimana Kak itu? Kalau diwajibkan mengambil ya diambil. Halo Pak Det. Pak Det. Selamat malam Mbak Nuni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Ervin lagi di mana? Baru kelar mandi. Lukanya udah sembuh belum itu? Lukanya sih masih. Soalnya di lutut itu bolong. Yo. Eman-eman aspalnya lo Jane. Bau. Kamu kok gitu sih Wahyu? Makasih loh. Batuk ya Kak Ervin ya? Batuknya nambah gara-gara habis pulang dari Semarang itu habis lagi suaranya. Ini suaranya ngebas-ngebas gimana? Imut kan? Kecapean. Kak Det udah pulang belum? Ya habis jadi Pak Yai tahu. Tuh liatin pakai peci, Masya Allah. Minimal dari penampilan dulu baru merubah Asik. attitude. Muncul mboten Kak share screen saya Kak? Muncul Kak. Muncul. Muncul ya. Kak Nuni dulu karate toh? Karate Kak saya. Kenalin kayak yang di Purbolinggo? Kenal Mbak Dia. Dulu itu Mas Bawor itu yang wasit itu dulu kan karate juga. Terus Mbak Ani kan itu 3 itu dulu kan apa kata bergunya itu Mbak Dia, Mbak Ani, satunya lagi siapa ya? Kemarin yang ketemu aku Mbak Ani. Mbak Asih paling. Apa Oh Mbak iya Dwi? Mbak Asih. Mbak Asih sama Mbak Dwi. Dulu saya itu Platnas 2018 Kak. Gini atlet kabeh sing atlet gerak aku gak Wahyu. 2008 ding. Orang SMA kelas 3 mau ujian itu. Kalau Mbak Asih itu masih saudara. Kalau Mbak Dia itu ya sepupu juga itu. Berarti iya dulu tuh memang seingatku beliau itu masih saudara-saudara. Dulu latihannya di itu loh Kak, tapi sekarang udah digusur ya. KUD. Di lapangan futsal itu loh. Kayaknya bukan kari dulu. Dulu pernah tanding di sana. Kalau kejuaraan kabupaten gitu. Kita udah UP semua ya Kak ya, yang pilotin 3 ini ya. Kalau PJOK kayaknya udah selesai nih Kak. Oke, jadi saya harap kakak-kakak yang pilotin 3 ini kembali lagi ke fokus ke PKG. Siap. Belajar ini tugas-tugas Kak Dedi. Wahyuan maut.
Jadi loh. Ya, Tugasku udah kebuka. Bisa belum? Oh Kak? iya, Kak Niken. ya. Sudah kebuka tadi Kak. Terima kasih banyak Kak Niken, ini nggak pernah telat ini. Ya Kak Dedi lah. Orang saya tanya tugas saja belum dibalas-balas. Udah tak kirim Oh, loh. Kak. Dari Enggak, loh. kemarin itu tuh. Enggak, maksudnya tugas saya tuh yang belum apa aja itu belum dikirim Ya, gitu. ya Kak Dedi itu apa udah dikerjain toh yang kemarin saya kirim itu kan belum toh? Ya kan tak suruh ngecek lagi tuh Kak. Ya kan belum dikerjain sama Kak Dedi. Kapan Orang di ngeceknya? Kanuni kapan ngeceknya? kapan ngeceknya? Terakhir. Kan ya. Kak Dedi udah dapat ini belum? Email Saya belum? sudah. Apa itu? Umpan balik itu. Belum kalau itu Kak. Nah, kakak-kakak ini ya setiap dikasih umpan balik itu nggak pernah dibuka. Cuman Kak Diki dibuka aja. Ini Kak Diki mana? Tolong dijemput Kak Diki, ketua. Satu lagi kita mulai ini Kak. Ini kita ini tinggal 2 kali Zoom lagi loh. 1 kali Zoom ini nanti setelah itu 1 kali lagi udah selesai. Finish berarti Kak? Finish. Kalau bisa Finish. itu ya. Sak guru penggerak yang barang finish, Mas. Padahal jar daftar itu Kak David. Jadi kepala sekolah ya? Pengawas deh. Oh, pengawas. Oke, saya mulai ya kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tabi pun. Ya pun. Oke, sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, mari kita berdoa, menundukkan kepala sejenak, semoga diberi kemudahan, kefahaman, dan keberkahan ilmu. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kakak-kakak? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, nggak ada yang sakit ya malam ini? Ada Kak, pilek. Batuk pilek, masih sanggup berdiri? Oh, masih. Laki-laki lo harus berdiri. Oke, ngamuk bojone kolera berdiri. Oke, halo kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, itu 1 JP. Kemudian kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK selama 1 JP juga. Agenda kita pada sesi hari ini, oke sebentar, kan ada yang masuk. Oh ini Pak Ketua. Selamat datang Pak Ketua. Kak Rudi malah keluar ini. Pak Ketua apa kabar? On cam dong. Dismiss terus, Kak. Asli dismiss terus. Belum. Halo, Kak Diki apa kabar? Kak Joko? Kanuni dengar suara saya enggak? Alhamdulillah dengar. Di kamera saya kok dismiss terus ya? Yang tadi tak foto. Kak Diki ini kebiasaan ini. Tak foto ya, tak foto ulang ya. Biar enggak putih. Oke. Kita lanjut ya ke materi ya.
Oke. Agenda kita sesi ini yang pertama yaitu pengantar umpan balik atau RTL ya. 7 menit, kemudian pertanyaan pemantik umpan balik RTL 8 menit, analisis dan umpan balik RTL 30 menit, kemudian pengantar bukti karya 45 menit. Rubrik penilaian, nah ini RTL. Kakak-kakak itu semua ada di LMS. Jadi ketika kakak-kakak mengerjakan RTL, di sini sudah ada kriteria ratingnya. Jadi kakak-kakak mau dapat nilai berapa, kakak-kakak sendiri yang menentukan. Jika ingin dapat kriteria, yang pertama yaitu tujuan program A1 mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ketika kakak-kakak ingin mendapatkan rating atau nilai 7,69 atau sangat baik, nah tujuan dalam program kakak itu sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik yang akan dibawa seumur hidupnya. Ya, jadi kalau misalnya kakak-kakak mengambil kemarin itu gerak gitu ya. Jadi gerakan itu tuh bisa digunakan untuk kelangsungan seumur hidup peserta didik begitu. Itu nilainya akan sangat baik. Kemudian kalau kakak-kakak tujuan programnya sudah ada dan berpusat pada peserta didik, itu nilainya baik 5,77. Kemudian kakak-kakak mendapatkan nilai itu cukup atau 3,85 ketika tujuan program masih berpusat pada guru. Jadi ketika di situ ya tujuannya program yang kakak buat itu masih berpusat pada guru, nilai kakak-kakak akan cukup. Apabila mendapatkan nilai kurang atau 1,92 itu tujuan program tidak tertulis. Jadi nggak ada ya kakak-kakak ya yang tidak menulis program tujuan programnya ya. Kemarin yang sudah upload itu ada Kak Diki, Kak Niken, dan Kak Feti sepertinya ya. Itu yang sudah mengupload tugasnya. Kalau kriteria ini sudah ada juga Kak ya di LMS ya. Rubrik penilaian. Oke, sama ini juga ya. Pertanyaan masuk kita ke pertanyaan pemantik umpan balik RTL. Nih. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Nih, kakak-kakak semua harus menjawab. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Dengan rubrik tadi itu, kira-kira punya kakak-kakak siapa yang sudah mengacu pada rubrik itu? Silakan dijawab semua ya. Monggo, boleh raise hand. Yang sudah membuat RTL? Kak Niken? Piye to iki kok padha ndelik kabeh ini? Kak Niken. Kira-kira apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Kak Diki? Silakan dijawab. Kalau menurut saya nih, kacamata saya itu sudah. Tapi kalau menurut Kak Tony ya nggak tahu. Ya ini kan pertanyaan saya. Berarti kalau menurut Kak Diki sudah ya. Kira-kira dari rating tadi itu perolehan nilainya Kak Diki kira-kira apa? Sangat baikkah, atau cukupkah? Saya yakin Kak Nuni kalau menilai diri sendiri itu lebih bagus daripada menilai orang lain. Yo rapid. Nah kalau saya nggak bisa menilai diri sendiri Kak, monggo saya serahkan ke kakak Fasil. Karena kalau saya menilai diri sendiri pasti bagus seperti itu Kak. Nah justru kan sebelum kita menilai orang lain kita harus bisa menilai diri kita sendiri Kak Diki. Enggak lah, takut nanti besar kepala bukan besar anunya apa rendah Besar hati. apanya?
anu apa? Gitu. Kak Nuni aja lah. Takut itu yang kacamata yang kaos hitam udah ceng-cengating itu juga. Oke. Kak Niken sudah ready? Kak Niken ini sepertinya lagi ada kegiatan ya? Kak Feti sudah masuk? Ya, Kak. Oke. Silakan ini Kak Niken, apakah penyusunan RTL perencanaan program kemarin itu sudah mengacu pada rubrik penilaian Sudah, RTL? Kak. Oke, sudah ya Kak ya? Iya, Kak. Kira-kira kalau menurut Kak Niken, RTL yang Kak Niken buat kemarin itu ratingnya apa nih? Gimana, Kak? Sinyalnya putus-putus. Oke, kira-kira rating dari RTL yang kemarin Kak Niken buat, kemarin itu kan kakak kolaborasi dengan Kombel ya, kemudian membuat rencana tindak lanjut, perencanaan program yang berbasis proyek. Itu kira-kira mendapatkan rating berapa RTL yang kakak buat kemarin? Apakah masuk kategori sangat bagus, atau cukup, atau sangat kurang atau kurang? Kalau menurut saya ya sudah ini sih, Kak. Sudah Baik. ya, Kak, sudah baik, Kak. Oke, terima kasih Kak Niken. Kak Wahyu sudah membuatkah kemarin itu RTL-nya? Belum Kak, belum. Kemarin Oke. belum fokus. Belum fokus ya. Oke. Saya harapkan untuk kakak-kakak yang sudah selesai ya, piloting 2 maupun piloting 3, kita kembali lagi ya ke PKG karena sebentar lagi kita akan selesai. Kita satu kali gamit lagi selesai. Karena apa? Di luaran sana itu masih banyak Kak yang mengantri. Dan ternyata sepertinya diseminasi PKG PJOK ini tidak akan dilanjutkan karena apa, dikembalikan lagi ke daerah, jadi tidak didanai oleh pemerintah pusat lagi. Jadi kita bersyukur ya bahwasanya kita ini dapat kesempatan mengikuti PPKG ya. Karena apa, rekan kita itu banyak yang parkir ya. Kita ini adalah 75 orang pilihan, jadi kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kak David sudah membuatkah ini? Belum. Oke. Kak Ervin? Oke. Kak Ketut sudah membuat? Wah, yang lain cuman absen. Alhamdulillah belum, Kak. Oke, karena kemarin masih sibuk dengan ini ya Kak ya, membantu Kak Wahyu ya. Iya. Jadi gantian. Kak Ketut kemarin piloting 2, Kak Wahyu yang membantu. Ini Kak Wahyu yang piloting 3, gantian Kak Ketut. Oke, Kak Dedi sudah membuatkah? Iya, Kak. Sudah membuat RTL Kak Dedi? Proses, Kak. Oke, proses. Kak Joko Purnomo. Oke. Halo. Iya, Kak. Oke, sudah membuat RTL Kak Joko? Belum, Kak. Belum. Oke, silakan Kak Joko ini berkolaborasi dengan Kak Iwan ya. Bisa bekerja sama karena satu sekolahan, jadi bisa saling membantu ya. Bahkan Iya, Kak. berbarengan ya membuat RTL-nya itu jadi lebih mudah. Nah, ini Kak Joko dengan Kak Iwan, kemudian Kak Ketut dengan Kak Wahyu ini bisa saling berkolaborasi. Jadi satu kegiatan atau satu pekerjaan dilakukan dengan berdua insya Allah lebih ringan dibanding dengan kakak-kakak yang lain yang hanya satu sekolah, satu yang mengikuti
kegiatan diseminasi PKG-BJOK. Semangat Kak Joko, Kak Ya, Ketut, Kak, Kak Wahyu. Siap, Kak. Kak Feti, halo Kak Feti, are you ready nih? Hati-hati loh HP ini di Zoom. Kak Feti, gimana kemarin itu? Apakah penyusunan RTL yang kakak buat itu sudah mengacu pada rubrik penilaian? Kayaknya cukup Kak. Kemarin itu dadakan sih Kak, karena fokusnya kan kemarin ke apa namanya ke PPG. Nah itu kemarin untuk acaranya dibuat dadakan aja Kak, karena untuk rencananya kemarin mau SEM, tapi kalau SEM itu kan kayaknya kalau anak-anak SD itu kayaknya nggak bisa jalan, makanya kemarin mengambil kebugaran jasmani itu sekalian jalan di hari Jumat itu Kak. Oke, kira-kira dapat rating berapa nih RTL yang kakak buat kemarin itu dari rubrik itu? Ratingnya apa kira-kira? Kayaknya ratingnya masih cukup Kak. Cukup. Oke. Kenapa nggak dibuat baik atau sangat baik kemarin? Kan sudah ada di situ ininya. Kayaknya belum yakin sih Kak, masa untuk dapat nilai baik itu belum yakin Kak, karena ya itu masih tahap belajar ya, karena sama sekali belum ada ya, kombonya itu juga belum tercipta kan, jadi dan belum terlaksana, jadi kayaknya itu masih cukup lah untuk penilaiannya. Oke, terima kasih Kak Feti. Oke, selanjutnya apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapat masukan serta umpan balik? Langsung ini kita todong ini Kak Feti, kemarin RTL perencanaannya itu sudah dipresentasikan kah? Alhamdulillah udah Kak, walaupun cuman kemarin itu sebentar, tapi ya sedikit udah diinformasikan ke kawan-kawan. Oke, kira-kira mendapat masukan atau umpan balik seperti apa Kak Feti kemarin saat RTL-nya dipresentasikan? Kalau kemarin sih teman-teman sih setuju Kak, karena itu kan juga kebetulan di tempat saya itu kan anak-anak sekarang ini jarang sarapan, terus jajan-jajanan di luar kan juga banyak yang makan makanan langsung jadi, tapi makanannya itu yang modelnya lengket-lengket permen kayak gitu kan. Jadi untuk konfirmasi ke pihak kantin juga udah dinasehati tetap jualan kayak gitu. Jadi untuk kegiatan kebetulan kan rencana tindak lanjut saya itu makanan sarapan bersama di minggu ketiga. Mereka setuju Kak, dan sepakat. Kalau biasanya kan anak-anak kalau diminta bontot kayak gitu kan cuma mie sama telur. Kalian orang tuanya kan males juga, males cari yang simpel lah intinya. Terus kemarin kesepakatan intinya untuk bekal itu dilarang membawa mie. Boleh tempe nggak masalah, yang penting dilarang pakai mie kayak gitu ya. Oke, kira-kira mendapatkan umpan balik juga nggak Kak dari rekan-rekan? Kalau kemarin belum Kak, karena saya posisi ngambil waktu istirahat, terus takutnya nanti keburu masuk, jadi cuma sekedar informasi sekilas, nanti untuk penambahannya sambil berjalan ya. Oke, terima kasih Kak Feti. Lanjut ini tadi yang udah raise hand Kak Diki, monggo. Silakan. Apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Monggo Kak Diki. Sudah Kak, sudah saya presentasikan terus di Kombel, terus banyak sih mendapat masukan dan umpan balik. Di situ menghemat itu tag 2 kali Kak, artinya tag karena saya mandiri, nggak ada yang tim kameramen karena banyak yang GP saat itu ngambil video juga guru penggeraknya. Terus
ada yang persiapan untuk UP dan lain sebagainya. Jadi saya sendiri ya, saya jadi kameramen, jadi apa namanya, untuk persentase gitu. Jadi nggak ada, jadi tag itu 2 kali. Tag pertama udah bagus, sudah sampai dari awal sampai akhir, terus nggak taunya itu off, kameranya tiba off Kak, jadi ngulang dari awal lagi, tag yang kedua udah bagus, terus jadi masukan terus umpan balik itu saya mintakan untuk di kertas, jadi ditulis Kak, jadi ditulis terus saya dokumentasikan, saya masukkan ke PowerPoint untuk masuk ke PDF, terus saya uploadkan gitu. Jadi RTL-nya sarannya apa namanya, kritiknya nggak ada, kebanyakan saran sama umpan balik seperti itu Kak. Oke, kemarin Kak Diki RTL-nya tentang apa ya? Oke, terima kasih. Apa namanya, untuk senam, lomba senam profil Pancasila antar kelas Kak, dari kelas 7 sampai kelas 9 seperti itu Kak. Ya, kira-kira lomba senam itu kemarin itu dilaksanakan setelah nanti ya Kak ya, kita apa Kak? Asesmen sumatif 1 ya? Ya, itu dilaksanakan kalau dulu kita kelas meetingnya apa, sepak bola, futsal dan lain sebagainya, ini kelas meetingnya dilaksanakan untuk lomba senam seperti itu Kak. Kira-kira Kak Diki ini mendapat masukan apa dari rekan-rekan di Kombel itu? Tulisannya ki cuwili apa ya ngono kae lho Kak, jadi bingung saya ininya. Di kayak itu arsipnya udah ke-screenshot. Adanya di PowerPoint ya, nanti tak share ke PowerPoint ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Iya Kak. Jadi umpan baliknya belum ada ya Kak ya? Ada saran sama umpan balik, tapi kritiknya nggak ada. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Diki. Oke Kak. Kak Niken, monggo Kak Niken, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Kak Niken, ini sinyal saya atau gimana Kak Niken? Ini nggak ada suaranya. Oke, sudah ya. Kira-kira mendapat masukan apa Kak dari rekan-rekan? Kak Niken, mendengar suara saya? Atau sinyal ya ini ya Kak Niken ya? Kak Niken, mendengar suara saya? Ganti ke orang yang lain aja Kak. Yang Kak Nuni. Iya Kak. Sinyalnya Kak susah. Kak Nuni yang hilang sinyalnya tak kira.
Kak Rudi apa itu Kak Rudi? Halo Kak Nuni. Iya Kak. Izin dan kawan-kawan izin minta masukan Kak Nuni. Di sekolah saya ini kegiatan senam itu aktif tuh setiap hari Sabtu Kak. Nah, kebetulan kalau secara tertulis memang saya masih susun Kak ya. Jadi kalau secara lisan saya sudah berdiskusi dengan rekan-rekan juga dengan anggota OSIS. Jadi kalau kita seminggu sekali itu setiap hari Sabtu senam sebelum ekstrakurikuler. Jadi senamnya itu ya dengan musik-musik itu aja Kak. Jadi nanti pelaksanaan senam di akhir setelah semester. Kak Nuni hilang. Sinyalnya Kak Nuni ini. Ora Kak Nuni enek kuwi lho guyu cekakaan kuwi lho Kak Nuni, enek. Aduh bingung. Ya, senyumnya lho masih ada tuh. Lanjut Kak Dedi, lanjut. Nanti Kak Nuni renek ya. Enek kuwi lho, dhuwur dhewe fasilitator 26 tuh lho. Hah? Fasilitator 26 tuh lho ada. Yang enggak ada itu share screen-nya Kak Nuni. HP satunya yang enggak ada. Mute Kak, mute. Kak Nun, mute Kak Nun. Suaranya enggak ada Kak Nun. Oke. Mohon maaf Kak, terpental. Iya Kak, halo. Halo. Nah, jadi kalau secara lisan sudah bersama Kombel dan bahkan dengan anggota OSIS, ketua OSIS dan anggotanya, bahwasanya nanti setelah kegiatan asesmen kami mengadakan lomba senam. Itu nanti berdasarkan kemampuan dan minat peserta didik. Artinya bebas, artinya senam apa ya ketemunya? Senam aerobik bukan, tapi senam irama lah. Seperti itu Kak Nuni. Itu jadi nanti selama ini kan kita senam di depan itu, jadi cenderung anak-anak itu mengikuti yang di depan. Walaupun mereka mengikuti di depan, yang penting gerak aja lah. Tapi mereka bosan dengan senam yang selalu di depan, baik itu oleh Bapak Ibu Dewan Gurunya maupun dari anggota OSIS atau ketua OSIS. Jadi nanti ke depannya setelah asesmen kami mengadakan kegiatan senam, lomba senam dengan senam irama kreatif tadi Kak Nuni. Izin masukannya Kak Nuni. Artinya terkait dengan lomba senam tersebut supaya menjadi lebih menarik dan yang lain-lainnya seperti apa. Tapi secara penulisan memang lagi saya garap, tapi secara lisan sudah kami obrolkan beserta pembelinya. Bahkan saya pribadi akan memberikan reward lah untuk kepada peserta didik gitu ya Kak, yang mendapatkan nominasi begitu ya Kak ya. Boleh atau tidak itu Kak Nuni terkait dengan itu kan gitu. Oke, kalau hal itu sebenarnya boleh sih Kak, karena apa di situ kan anak-anak kan itu nggak jauh beda dengan SEM itu ya. Maksudnya kan di situ anak-anak juga ada usaha gitu. Anak-anak itu dikasih sebuah masalah, kemudian anak-anak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan, kemudian
setelah itu anak-anak diberikan kesempatan untuk menampilkan sebuah apa ya Kak, sebuah project ya, project yang mereka diskusikan, mereka usahakan. Kira-kira untuk musiknya sendiri itu Kak Dedi yang menentukan atau terserah anak-anak? Itu tadi sesuai dengan minat dan kemampuan anak-anak. Jadi Oke, berarti itu sudah Kak Dedi itu sudah melaksanakan proyeknya itu berpusat kepada peserta didik. Karena apa Kak Dedi tadi itu memberikan sebuah apa ya masalah tadi ya Kak ya, itu biarkan anak menyelesaikan sendiri begitu. Jadi kita hanya membimbing ketika anak memiliki kesulitan gitu. Untuk jurinya gimana itu Kak? Ini rencananya mendatangkan dari Labuan Ratu, guru SD negeri Labuan Ratu, Kak. Ini lagi proses untuk coba negosiasi, Kak. Oke. Saya tahu itu Kak Nuni itu. Dikasih Kak, besok pokoknya jadi juri. Wani piro ya Kak ya? Oke. Wani piro Kak. Sembari mengumpulkan rekan-rekan kalau ada yang mau merapat. Oke, sip gitu. Jadi ini ya Kak ya, sambil apa? Reunian gitu ya. Ya, jadi saya coba mau ambil zona di luar Kak, karena sejauh ini memang sekolah kami kan di lingkungan pondok. Kalau ada yang goyang-goyang itu kan agak cenderung berbau kayak gitu ya, padahal kan untuk kesehatan nih. Dan alhamdulillah kami mempunyai halaman yang tidak terlihat oleh Pak Yai, Bu Nyai dan santri-santri lainnya. Jadi kami punya halaman yang di situ khusus untuk siswa-siswi SMK itu Kak, dan kakak-kakakku sekalian. Jadi seperti itu kondisi di sekolah kami yang di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren. Oke, Kak Dedi, maaf ya tadi ke mute. Untuk tadi kan untuk lagu itu dan gerakan itu kan diserahkan kepada siswa ya Kak ya. Jadi silahkan mereka berkolaborasi dengan kelompoknya, silahkan mereka berembuk, berlatih bersama, kemudian menghasilkan sebuah produk begitu. Kira-kira kalau untuk kostum atau pernak-pernik gitu ya Kak ya, aksesorisnya gitu dibolehkan atau gimana? Gimana Kak? Untuk aksesoris diperbolehkan Kak, artinya pokoknya sesuai dengan sesuai dengan kemampuan dan minat anak-anak. Itu juga menjadi kriteria penilaian untuk Bapak Ibu Dewan Juri nantinya pada saat lomba senamnya Kak. Oke, itu gimana Kak? Dalam satu kelompok itu kan ada putra-putra atau digabung putra dan putri begitu? Untuk apa namanya, untuk kelompoknya, karena kebetulan apa ya, siswa didik kami itu kebanyakan perempuan Kak. Jadi kalau nanti ada yang tampil laki-laki, berarti itu laki-laki yang mau membersamai perempuan. Oke. Tetap ada. Waalaikumsalam. Masuk. Apa Kak yang masuk Kak? Oke, sebentar Kak. Ada tamu. Sebentar. Ada tamu. Nggak apa-apa Kak. Yang lama ya nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Yuk Kak Diki sekarang dipimpin. Kak Diki. Santai wah. Pit. Untuk mengisi kekosongan ini ditinggalkan Uni. Ayo. Kak Ketut. Piye. Nek SEM ini pembelajaran SEM itu kalau dilakukan di SLP piye Kak Ketut? Piye suaranya alon banget sih sampean. Piye? Pembelajaran SEM itu education model itu
kalau dilakukan SLB itu gimana Kak Ketut? Ya, kemungkinan besar 90% nggak jalan, 10%-nya jalan. Terus Yang jelas bingung, apalagi tunagrahita. Kalau tunagrahita nggak bisa, kalau tunarungu mungkin bisa, tapi tetap harus dipandu terus, nggak bisa dilepas. Yang model yang cocok untuk SLB itu model yang seperti apa Kak Ketut? Ya modelnya kayak model presentasi, pokoknya dikasih contoh baru dia menirukan kalau di SLB itu. Langsung nyata ya, bukan? Kalau SEM nggak bisa dilakukan di SLB. Pak Ketut buat SEM apa P5 Pak? 5. Amit Kak Nuni mengisi waktu kosong Kak Nuni. Kamunya kok cepet amat. Iya, mau nganter itu pesanan apa Kak Alpukat, tapi bukan saya yang pesan. Wah, ayam bakar nih. Alpukat, ayam bakarnya udah tadi sore. Kakak nggak ngajak aja, aku siap Bu Putih aja nih. Iya, tadi bikin ayam bekakak tadi. Selesai ujian jadi syukuran ya Kak. Oke, lanjut nggih. Ini muncul Kak share screen-nya. Dari tadi belum ganti, masih apakah enggak tugas RTL? Oh. Udah ganti belum Kak? Oke, udah ganti Kak. Nomor 3. Oke. Apakah unggah tugas? Apakah unggah tugas RTL yang sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Nih Kak Diki, yang saya tanya duluan ini. Sudahkah dilengkapi Kak? Dilengkapi foto kegiatan, maksudnya foto gimana Kak? Ya itu video, kalau Kak Diki kan kemarin ngirimnya video, jadi ya sudah video aja gitu kan. Maksudnya itu video atau foto atau dokumen lain gitu loh Kak. Ya video saja Kak, nanti kalau foto takutnya editing, kalau video itu real Kak. Real ya, oke. Untuk Kak Niken. Ya Kak. Apakah unggah tugas RTL-nya sudah dilengkapi dengan dokumentasi? Sudah Kak. Oke, kemarin sempat yang PPT-nya nggak terbaca ya Kak ya. Ternyata itu memang kan berbeda ruang. Saya belum buka. Itu ternyata atas bawah. Kemarin yang saya buka itu baru yang dokumentasinya. Kemudian PPT-nya itu ternyata di atasnya. Oke, terima kasih Kak Niken. Sudah bisa ya Kak ya? Oke, Ya, sudah Kak. bisa. Ya. Cuman belum saya lihat rubriknya, belum saya kasih nilai ini tadi, baru saya lihat. Kemudian bisa terbuka, tapi belum saya masukkan untuk ini nilai-nilainya. Kak Feti gimana kemarin? Iya Kak. Lengkap banget Kalau punya kemarin sih, kayaknya kemarin udah Kak, tapi nggak tahu udah bisa kebuka apa belum, nggak tahu Kak. Ini kemarin ada yang bentuk Word-nya ada, kemudian PPT-nya ada, terus dokumentasi video walaupun pendek juga kayaknya udah siap Kak. Ya, lengkap punya Kak Feti kemarin dimasukin ke Drive ya Kak. Kemudian alhamdulillah saya juga bisa mengakses, jadi sudah cukup. Oke. Ada selain dari 3 kakak ini yang sudah mengupload tapi belum saya lihat? Nggak ada? Proses Kak, proses. Proses. Oke, semangat Kak Wahyu dan Kak Ketut. Bisa proses besok dikirim budal makaryo meneh. Aduh. Sebenarnya pengen ini apa dengerin Kak Ketut ini menarik. Menarik ya, karena berbeda ya Kak ya. Oke. Analisis dan umpan balik RTL tadi sudah ya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan materi pengantar bukti karya. Oke, ini 45 menit ya kakak-kakak ya. Ini tugasnya masih banyak ya Kak? Gimana Kak? Tugasnya masih banyak kita ya? Enggak loh Kak. Sebentar Kak. Halo? Teteh di mana?
Itu lagi les tetehnya, HP-nya ditinggal. Itu ada orang nganterin alpukat ya? Iya ada, tapi tak suruh ke tempat lesan tadi. Di mana lesannya? Di belakang Uang. Nggak ketut. Iya. Aku kan tidak pernah dia. Nggak Ya ketut. udah Bun, saya lagi Zoom. Nggak ketut. Oke, bukti karya di platform Merdeka. Mohon maaf ya Kak ya, banyak iklan hari ini. Oke, bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Kakak-kakak sudah tahu ya untuk penguploadan nanti itu bukan di tugas itu lagi di bawah. Coba saya akan lihat di sini. Di sini kelihatan nggak Kak? Terima Kelihatan. kasih. HP kecil. Ini Terima yang kasih. di bukti karya ini loh Kak, di penilaian bukti karya. Masih ada terima kasih tempat kami, Kak. Belum ganti ya. Terima- Jadi itu terima di kasih. pinggir kan itu ada daftar tugas tempat kakak-kakak ya. Di situ ada nilai, ada rubrik. Nah, di situ di bawah sendiri Kak, di penilaian bukti karya. Kemarin sudah saya foto ya. Nun, tempat saya kok penilaian bukti karya kok tidak memiliki akses, apa nggak bisa diakses atau gimana ya Kak Nun? Belum buka Kak. Terus yang kuesioner ini apa kita wajib mengisi ya Kak Nun? Kuesioner itu belum kayaknya ya Kak ya. Belum, Kak. Belum waktunya. Nanti di Roh wayai. Enggak, karena di kuesioner itu kan ada batas-batasnya tuh, tanggal-tanggalnya. Kalau yang kuesioner awal, refleksi perkembangan kompetensi awal itu kan tanggal 9 September sampai 30 September. Nah, itu kan udah lewat. Ya. Ini share screen saya udah ya Kak ya? Dah. Oke, bukti karya di platform Merdeka. Nah, ini nanti kakak-kakak di sini kan ada tulisan bukti karya nih. Karya. Oke. Oke, kelihatan ya. Kemudian dipilih itu, kemudian alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Oke, perjalanan peserta program PKG PJOK itu minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5, yaitu pembukaan dan orientasi, materi orientasi, kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya. Kemudian minggu ke-6 ya, kita hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, kemudian hari kepulangan. Itu yang kemarin kita luring minggu ke-6. Kemudian minggu ke-7 sampai dengan 10 itu pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Jadi kakak-kakak belajar di LMS plus tatap maya. Kemudian minggu ke-11 unggah dokumen atau bukti karya, minggu ke-12 penutup. Kita ini sudah masuk di minggu ke 10 ya kakak-kakak ya. 12, Belum. 11. Bukti karya kan belum. Setelah ini baru nanti minggu depan ini baru kakak-kakak masuk di 11 unggah bukti karya, kemudian nanti minggu ke-12 penutup. Sedikit lagi ya kakak-kakak kita ya, mungkin tinggal 1 minggu lagi atau maksimal 2 minggu lah kebersamaan kita di desiminasi PKG PJOK ini. Unggah Oke, bukti karya itu tanda tangan ini ya Kak ya, kepala sekolah juga ya Kak ya? Yang tanda tangan kepala sekolah itu ininya ya Kak ya, apa fakta integritas kayaknya ya, nanti coba di sini selanjutnya nanti ada sepertinya Kak. Terus ini persetujuan dari siswa ketika kita mengunggah video itu, jadi harus ada juga bahwasanya surat persetujuan gitu dari siswa, bahwasanya siswa tersebut
boleh gitu ya kita ajak untuk ambil video pembelajaran kemudian kita upload di PMM. Soalnya tidak sedikit atau tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua itu tidak membolehkan anaknya diekspos gitu ya Kak ya. Izin Kak, videonya video yang terakhir apa yang dulu atau buat baru? Terus untuk pernyataan itu kan lembar pernyataan kan ada kolom kepala sekolah sama persetujuan anak. Nah itu yang kalau menggunakan video yang lama itu kan berarti kita flashback ke anak yang dulu kita gunakan gitu atau gimana Kak? Iya, kakak-kakak bisa menggunakan video yang baru karena apa yang baru itu kan lebih apa ya Kak? Lebih tertata begitu enggak sih Kak Diki? Video baru itu buat baru atau yang kemarin ini Kak? Yang kedua kemarin loh. Iya. Yang ini kan, yang 40 menit. Yang 40 menit kemarin ini kan? Ya. Boleh dipotong-potong boleh Kak? Kenapa dipotong-potong Kak? Real saja ya Kak ya? Real Gimana saja Kak? Kak? Gimana Kak Ketut? Di SLB banyak iklannya. Oh, enggak masalah Kak. Ya memang kan seperti itu kalau di SLB. Nah, untuk kakak-kakak yang piloting itu gunakan saja video UKIN kemarin Kak. 70 menit berarti Kak? Iya, enggak masalah. Oh, siap. Tinggal ini kakak-kakak tinggal upload ininya aja, linknya aja ya toh. Oke, siap Kak. Terus video apa buat persetujuan itu untuk anak dibuat video atau cuma lembar saja? Tujuan anak itu nanti kan di-download Kak, ada ini dari sini. Di PMM ya kayak di PMM. Ya, nanti muncul di PMM. Oke, saya lanjut ya. Masih banyak kita. Oke. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ketika nanti kakak-kakak sudah mengunggah, itu akan saya validasi terlebih dahulu sebelum masuk ke PMM. Begitu ya kakak-kakak. Membuat bukti karya ini juga merupakan salah satu syarat ya kelulusan PKG PJOK. Jadi alhamdulillah kemarin kakak-kakak yang ikut piloting itu ya, baik piloting 2, piloting 3 itu sudah memiliki video. Jadi nanti tinggal video itu aja yang diunggah kemudian melengkapi syarat-syarat yang lainnya. Oke kakak-kakak? Oke, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ini alurnya seperti ini. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, lembar ini nanti kakak-kakak download. Ini ada ya di LMS ya. Dengan menandatangani formulir ini, kemudian centang ya. Kakak-kakak ini nanti di print out, kemudian nanti di checklist ya. Mengetahui kepala sekolah. Nah, ini nanti minta tanda tangan kepala sekolah, kemudian nama kakak-kakak ya ditandatangani di situ. Kemudian nanti diupload berupa PDF bisa ya. Kakak-kakak nanti diupload ini, nanti ada sendiri kolomnya untuk mengupload ini. Ini adalah yang formulir ya, menandatangani formulir. Itu untuk nama diketik apa tulis tangan, Kak? Iya, namanya boleh diketik Kak. Untuk tanda tangannya ya kita print out dulu, nanti ditandatanganin, baru nanti diupload kembali. Izin Kak, tanya tanda tangan kepala sekolah itu menggunakan stempel atau hanya cukup tanda tangan Kak? Ya stempel toh Kak, itu kan mengesahkan. Tanda tangan kepala sekolah aja kan bisa dibuat Kak Diki sendiri. Kalau plus stempel kan memang benar-benar toh. Oke, Kak. Oke, jadi terima kasih pertanyaan Kak Diki mewakili untuk kakak-kakak yang lain. Jadi seperti itu ya, tanda tangan kepala sekolah kemudian dicap basah.
Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, pertanyaannya ini lembar pernyataan ini bisa diunduh di LMS nanti ya Kak ya. Kakak-kakak buka di LMS. Ketika nanti ada kakak-kakak yang sudah mendownload, boleh nanti dibagi di grup. Itu bisa di copy ya Kak ya? Gimana Kak? Bisa di copy nggak? Fotokopi? Bisa. Nah ya nanti Lah, di ngapain? fotokopi di copy, fotokopi Kak di Ketut, nanti print. diambil tempat Kak Ketut. Oke. Siap. Oke. Ini cara mengunggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Oke. Di situ nanti ada seperti ini ya Kak ya. Di LMS itu bukti karya, kemudian buku 1 unggah draft bukti karya, di situ nanti ada submit, kemudian yang kedua itu unggah draft bukti karya juga. Oke, Kak Diki udah langsung mendownload itu. Oke, kemudian refleksi. Nah, ini nanti terakhir ya, yang hijau ini nanti pertemuan kita tatap maya terakhir ya. Semoga nanti dapat bertemu di tatap muka tapi di lain event. Anda akan masuk pada laman modul bukti karya. Kemudian pilih satu modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Anda. Kemudian 2, proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Kemudian unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Yang pertama, unggah draft bukti karya. Ini lanjutan dari yang tadi ya Kak ya. 1, 2 ini. 3, unduh formulir. 4, start assessment. 5, ini. Pokoknya nanti ada di situ. Anda akan memasuki ini yang 2, proses ini. Kemudian 3, ini unduh formulir persetujuan melibatkan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersama dengan draft bukti karya. Oh iya, untuk persetujuan melibatkan anak ini hanya bagi kakak-kakak yang mengupload video pembelajaran. Karena apa, di situ kan melibatkan anak-anak ya kakak-kakak. Tapi kalau kakak-kakak ini menguploadnya RPP ya atau refleksi dari pembelajaran PKG PJOK dari modul 1 sampai modul 3 itu, jadi nggak perlu menggunakan formulir persetujuan melibatkan anak. Tapi kalau kakak-kakak pakai video ya harus menggunakan formulir tersebut. Kemudian 4, klik kerjakan tugas atau start assessment untuk mengunggah draft bukti karya. Yang kelima, pastikan Anda membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan. Oke, yang keenam, pilih tab file atau upload. Kemudian klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya. Kemudian klik choice file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Catatan, apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan klik choice file dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah. Yang ke-9, pilih plus add another file untuk menambahkan dokumen yang ingin diunggah. 10, ulangi langkah upload file dan choice file, lalu unggah formulir pernyataan melibatkan anak yang ingin diunggah. Yang 11, setelah dokumen lengkap terunggah, klik kumpulkan, kemudian submit assessment. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi, memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi nanti ketika kakak-kakak sudah mengunggah, itu menunggu validasi dari saya. Ketika saya sudah ACC, artinya kakak-kakak bisa lanjut unggah ke PMM. Begitu ya kakak-kakak. Kemudian sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Oke. Putusan utama dari validasi bukti karya atau laik untuk diunggah ke PMM. Ini kenapa ya Kak? Kak, izin tanya.
untuk draft persetujuan anak itu downloadnya ke di mana atau minta kemana? Di LMS tadi yang Kak Diki share tadi apa? Download apa Kak Diki tadi? Apa itu cukup? Iya. Belum dibuka ya? Oke, kita lanjut ya. Putusan utama dari validasi bukti karya laik untuk diunggah ke PMM. 1. Anda akan melihat modul berbagi bukti karya apabila draft bukti karya laik untuk langsung diunggah ke PMM. Dalam modul berbagi bukti karya, kakak-kakak perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Kemudian ketiga, klik reply untuk memulai membagikan bukti karya. Yang keempat, tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Kemudian, klik post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Yang ketujuh, kemudian hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi. Oke, putusan utama dari validasi bukti karya atau perlu direvisi. Kakak-kakak, kemarin itu cara unggahnya sudah saya kirim di grup ya. Sudah ada yang melihat belum? Halo, mendengar suara saya kakak-kakak? Mendengar, Kak. Oke, coba saya cari kembali dan saya akan kirimkan. Tuh ya Kak ya, panduan untuk mengisi bukti karya nanti. Ini, nah ketika bukti karya kakak nanti saya revisi atau belum laik diunggah ke PMM, ya. 1. Kakak-kakak akan melihat modul revisi. Apabila draft bukti karya laik, perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Nanti ada tulisan revisinya ketika saya merevisi. Kalau tidak ada ya berarti nanti saya berikan umpan balik bahwasanya kakak-kakak bisa lanjut mengupload ke PMM. Kemudian dalam modul berbagi bukti karya, kakak-kakak akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Kemudian yang ketiga, klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya. Yang keempat, lihat umpan balik dari fasilitator terkait aspek yang perlu diperbaiki pada bagian komen. Nah, seperti ini Kak, di bawah submit itu kan ada komenan saya. Nah, ketika kakak-kakak di situ ada bukti karya, nah di komenan itu kakak-kakak lihat adakah revisi atau harus sudah bisa lanjut ke diupload ke PMM, begitu ya Kak ya. Kemudian yang kelima, klik kerjakan lagi ketika untuk memulai mengunggah ulang draft bukti karya yang telah diperbaiki. Jadi nanti kakak-kakak dapat perbaiki lagi, revisi lah begitu. Oke, mengunggah bukti karya di PMM. Langkah-langkah mengunggah bukti karya. Yang pertama, kakak-kakak membuka PMM ya, buka fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Kemudian klik tambah karya ke karya saya. Nah, pilih kategori karya yang akan diunggah. Izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Kemudian pilih video yang akan diunggah ketika ini kakak-kakak mengunggah video. Kemudian lengkapi rincian video dan klik simpan. Di situ kan nanti ada judul, ada fase, begitu ya kakak-kakak. Kemudian bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang keempat, tadi pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Yang kelima, cari tombol bagikan. Keenam,
Keenam, untuk kebutuhan PPKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Oke, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi file nanti yang sudah saya validasi itulah yang diunggah ke PMM, bukan file yang lain. Oke, tanya jawab seputar bukti karya. Silakan kakak-kakak menanyakan atau masih mubeng-mubeng? Kak Diki, ada yang ingin ditanyakan tentang bukti karya, tugas bukti karya? Halo. Ya, gimana Kak Diki? Ada Kak. Nah, di sini kan ada, saya mau rencana menggunakan video yang terakhir. Yang terakhir, nah itu karena saya sukanya apa yang real, yang nyata Kak. Kenapa kok saya nggak memakai untuk RPP, karena RPP itu kan editing Kak. Nah ini saya nyukanya yang video yang nyata, yang real. Terus di sini tanggal pengambilan gambar video itu saya lupa, itu gimana ya Kak? Oke, dikira-kira aja Kak, saat kakak mengupload video itu kira-kira tanggal berapa, nanti dihitung mundur 2 atau 3 hari dari penguploadan itu aja kakak lihat di LMS. Nah, terus nama peserta ini kan saya. Ya. Instansi peserta ini sekolahan ya Kak? Ya, sekolah kita mengajar. Tahun pendidikan kan PKG PJOK 2024. Jenis bukti karya yang dipilih apa Kak? Video ya? Ya, kalau Kak Diki mau mengupload video, di situ kan ada video. Pilih yang video. Nama sekolah ya sekolah kita ya? Ya, sekolah kita. Nama kelompok peserta didik itu kelas dan tahun pelajaran atau gimana Kak? Kelompok itu fase Kak. Kalau misalnya 1-2 itu fase A, 3-4 itu fase B ya, 5-6 itu fase T. Kalau SMP itu fase apa ya Kak? Di sini nama kelompok peserta didik buka kurung kelas dan tahun ajaran peserta didik. Iya, misalnya kan fasenya fase apa? Kalau SMP itu fase apa ya Kak kira-kira? Kak Ketut. Mungkin kalau SLB dengan sekolah umum mungkin beda. Kalau 1, 2, 3 itu kalau di SDLB itu fase A, kalau fase B itu 3, 4, kalau 5, 6 ya 3, 4, 5. Terus 6, 7, 8 itu fase C. Kalau D itu SMP sama SMA kelas 1, baru fase F-nya di kelas 11, 12. Kalau di SLB mungkin, kalau di sekolah umum mungkin beda. Coba kalau Kak Dedi, gimana Kak Dedi? Oh iya, Kak Dedi, gimana Kak? Kalau SMK itu kelas 10 itu fase berapa Kak? Fase E. Fase E, berarti CD. Berarti kalau misalnya kelas 7, 8 itu fase D, 9, 10 itu fase E. Gitu ya Kak ya? 11, 12 fase F, begitu? Kalau begitu, SMK, kalau SMK cuma sampai kelas 11 Kak. SMK? Karena kelas Iya Kak, SMK itu kelas 12 nggak ada Kak. Oh iya. Oke Kak, nggih. Berarti kalau kelas 10 itu fasenya masih Fase E Kak, fase E. D ya? Loh, bukan C ya Kak? Kalau fase D itu 7 sampai 9. Oh iya. Terus SMP fase apa? Fase D.
fase D, berarti Kak Diki. Berarti itu kelasnya Kak Diki fase D. Terus kalau kelas tulis ya, kelas 7 atau kelas 8. Kemudian tahun ajarannya 2024-2025. Terus ada lagi pertanyaan Kak Diki? Halo Kak Diki. Sementara cukup, ini masih tak rank-rank untuk ngisi bukti karyanya. Oke, mantap. Kak Diki, jangan lupa berbagi dengan rekan-rekan yang lain ya. Jangan lupa Kak Diki ora gelem berbagi loh. Berbagi lulus apa Kak? Iya, semangat. Kak Ketut, ada yang ditanyakan tentang bukti karya? Cukup Kak, padahal ya format cukup Kak. Oke, saya yakin kakak-kakak ini mumet karena apa? Tumpuk-tumpuk tugasnya ya. Pokoknya Ya, akhir betul, tahun Kak. ini luar biasa. Alhamdulillah rezekinya bertubi-tubi ya Kak ya. Deadline-nya kapan ini, Kak? Pokoknya sebelum Tanggal 2 akhir Desember. bulan ini loh Kak. Sebelum akhir bulan nyampe ke bukti karya ini, Kak. Iya, sampai ke bukti karya karena kita 2 Desember itu sudah terakhir. Jadi semua nanti itu semua kakak-kakak harus selesaikan ya. Semua pokoknya. Yang kemarin-kemarin aja belum, apalagi ini gitu ya. Kalau bukti karya ini nih enak sih Kak, karena yaitu tadi kita dapat menggunakan video yang sudah pernah kita buat begitu. Oke, Kak Diki monggo. Kak Nun, apakah Ya. nanti kan ini kan kita buat video apa bukti karya nih, kan nanti Yang hasil kencang, Kak yang Diki. Lu. Oke. Terurung. Halo. Sip, oke. Halo Kak Nun. Oke, dengar. Nah, untuk bukti karya ini kan kita bermuara ke Fasil. Apakah ada untuk peluang untuk revisi atau tidak ter-ACC atau bagaimana, apa semua di ACC atau bagaimana Kak Nun? Monggo. Oke, nanti saya melihat ya. Saya melihat bukti karya yang kakak-kakak unggah ketika sudah like, ya saya ACC. Kalau enggak, nanti saya kasih tahu revisinya. Nanti saya kasih tahu apa sih yang mau direvisi dari bukti karya yang kakak unggah, apa sih yang kurang, begitu nanti saya berikan di komen. Jadi kakak-kakak nanti lihat, pantau terus itu ya. Bukti karyanya ketika harus direvisi, kakak-kakak segera merevisi. Karena ini tuh waktunya cepat sekali Kak. Ini sudah tanggal 18. Nah, sebelum Desember semua itu harus sudah selesai. Kita sama-sama ini kakak ya. Mohon kerjasamanya yang sudah selesai piloting, yang sudah tes ya, tinggal menunggu. Itu segera dikejar ini ya, PKG ini. Yo Pak Tut, gas Pak Tut. Oke, kakak. Jadi jangan disia-siakan ya, masa kita sudah berjalan terseok-seok selama 3 bulan ini kok tiba-tiba kita nggak lulus gitu kan, sayang sekali. Insya Allah saya dapat membantu apa yang menjadi ranah saya akan saya bantu secara maksimal. Tetapi nanti di luar itu ya kembali lagi ke BGP. Dan BGP juga bukan BGP Lampung yang menilai kakak-kakak ya, BGP pusat begitu ya Kak. Ada lagi pertanyaan selain dari Kak Diki, mungkin dari kakak-kakak yang lain? Kak Joko? Ada pertanyaan tentang RTL, tentang bukti karya? Kak, izin Kak, cek sound semua Kak, dipanggilin satu-satu Kak. Oke. Nggak ada Kak Dedi? Kak Dedi ready? Kak Joko, terus Kak Niken, terus Kak Ervin, itu banyak yang nggak ada suaranya Kak. Iya loh, ini ada 11 orang. Ini tadi yang nggak masuk 11 itu ada Kak Rian sama Kak Ihwan ya. Kak Yoga? Iya, Kak Yoga 3. Kak Yoga ini sudah beberapa kali ini ya. Kak Dedi masih stay?
Masih Kak, masih maklum lah. Oke, Kak Niken. Masih Kak, siap. Oke, Kak David. Kak David tumben iki kok delik iki Kak David iki. Biasane Siapa? dari awal sampai akhir. Mbak siapa? Kayak kena azab kok Kak Diki deh. Kalau ini Kak Diki terus kena azab deh. Mbak siapa? Film Indosiar. Mbak Kak Erpin lu keren. Wah. Ada seperti tidak ada. Oke, Kak Ervin, gimana? Kak Ervin, Aku baru cari makan, baru mau makan. nah, di mana Kak Ervin ini posisinya? Di Ini di perbatasan rumah. dengan Malaysia. Tadi cari Oh, makan kirain masih keluar, di Kak. Kalimantan. Kak Joko, coba ini gitu, on cam gitu loh semua. Kak David ini lagi umet. Hadir. Oke, Kak Joko hadir. Gimana? Anda yang ditanyakan nggak Kak Joko ini tentang bukti karya? Kak, ini mau tanya tentang bukti karya. Ini kan saya satu sekolahan sama Pak Ivan ya, Kak. Ya. Nah, misal kalau bikin satu bukti karya untuk berdua itu bisa, Kak? Kolaborasi gitu, Kak. Kemarin itu kan sudah membuat videonya sendiri-sendiri toh, Kak? Video. Yang untuk video Ukin. Oh, itu nggak apa-apa, Kak? Iya, pakai yang itu, Kak. Nggak usah buat lagi. Jangan pusing, jangan pusing, oke? Ya, Kak. kakak yang berkolaborasi itu yang membuat RTL, yang ini bukti. Nah, maksud saya yang itu, Kak. Oh, yang yang tugas sebelumnya boleh, Kak. Silakan berkolaborasi dengan Kak Iwan. Tolong beri semangat Kak Iwan ya, Kak. Karena kita ini sudah diberikan kesempatan yang luar biasa ya. Ternyata nanti setelah kita ini nggak ada lagi loh PKG ya. Kemudian kasihan rekan-rekan kita juga tuh banyak yang parkir. Lampung Timur ini yang daftar ada 157. Yang dipilih hanya 75, termasuk kakak-kakak di kelas 3 ini. Kita tuh diberi kesempatan yang luar biasa. Kenapa Allah pilih kita untuk mengikuti program ini ya? Karena Allah itu menilai kita mampu. Jadi nggak ada kata kita menyerah ya kakak-kakak. Pokoknya semangat, kerjakan semua, selesai, kelas 3 lulus semua. Pengen nyerah tapi nggak boleh nyerah. Oke, ingat. Kak Wahyu belangkonan. Iya, Kak Wahyu mau mendalam. Untuk ini bukti karya ini nggak ada dinanyakan lagi? Cukup, Kak. Nanti sambil proses Kak tanyanya. Oke, nanti silakan ya kakak-kakak boleh bertanya di grup, jangan sungkan-sungkan. Atau bertanya apa ya, daripada kakak-kakak bertanya dengan kelas lain atau dari kabupaten lain, nanti daripada apa ya, salah persepsi atau salah tompo gitu, silakan aja di grup atau japri saya boleh. Kalau misalnya tanya di grup lebih enak sih, jadi nanti ketika ada rekan-rekan yang memiliki pertanyaan yang sama, kemudian di grup itu sudah ada jawaban. Oke, ini cukup ya kakak ya, berarti ya. Saya cukup Kak. Kalau saya cukup sama Kak Nuni, sama yang paling penting bertanya pada diri saya sendiri, Kak. Waras gitu ya. Karena jawabannya ada pada diri saya sendiri. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oke, tidak dapat unggah video melalui akun YouTube. Nah, apabila Anda mengalami kendala tidak bisa mengimpor video pada halaman bukti karya melalui akun YouTube, Anda dapat melakukan impor video dengan tautan. Nah, tapi semoga bisa semua ya Kak ini. Langkah upload video dengan tautan. Yang pertama, pilih tab belum diimpor, lalu Anda dapat klik impor dengan tautan. Nih, yang hijau ini ya Kak ya. Sebelah di bawah pilih video itu. Kemudian yang kedua,
lengkapi tautan dan rincian video yang ingin disimpan. Nah, di situ ada tempatnya itu yang dikotakin warna kuning itu. Kemudian yang ketiga, lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. 1. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak-kakak. Yang kedua, pastikan video tidak disetel untuk pribadi dan tidak disetel untuk anak-anak. Nah, jadi kan kemarin kan ada ya Kak, sebelum kita upload di YouTube itu ada tidak untuk anak-anak begitu. Nah, jadi diklik yang itu. Karena apa? Kalau diklik yang untuk anak-anak itu nanti terbatas ini apa YouTube-nya itu. Kemudian klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Yang keempat, klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak. Kemudian visibilitas video bukti karya. Kendala video ini disetel untuk pribadi. Terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube-nya. Jadi jangan disetel privat videonya di YouTube. Tapi kalau kakak-kakak yang kemarin mengunggah itu rata-rata sudah untuk publik ya, untuk umum. Kemudian langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Kunjungi https .2 ini apa Kak? Bacanya Kak? Kak Dedi. Gimana Kak? Ya .2 Kak. https.2 garis miring gitu, bukanlah masa gitu Kak? Ya https ya. .2 garis miring garing 2 kali. Iya. Garis miring bukan garis miring, slash. Ya. Slash kemudian studio.youtube.com kemudian slice. Pilih apa ini Kak? Pilih konten ya. Kemudian pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik private pada kolom visibility-nya. Kemudian pilih public lalu klik publish ya. Kemudian video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendalanya video tidak tersedia tonton di YouTube. Dapat terjadi karena terjadinya masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi videonya original kakak-kakak, nggak usah ada latar musik ya. Kemudian YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Oke, kemudian langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Yang pertama, kunjungi alamat itu, kemudian lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Yang kedua, pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering dinyatakan melalui ini. Nah, ini Kak, nanti Kakak bisa di sini ya, info bukti karya. Ini bisa difoto atau di screenshot. Nanti dibagikan, jadi kakak bisa melihat di ini halaman ini, di alamat ini ya. Untuk informasi bukti karya, cara pengunggahan semua itu ada di situ. Oke kakak-kakak? Oke, terima kasih. Sama. Sudah selesai. Kira-kira adakah pertanyaan? Cukup Kak. Cukup ya, biar cepat selesai. Cukup Kak. Banyak-banyak istighfar, banyak doa. Oke, karena apa? Biar Istighfar selesai. itu salah satu apa ya? Ketika kita sudah yakin apa ya Kak? Bebannya terlalu berat ya, dengan istighfar nanti mendapat pertolongan Allah. Gitu Kak Diki. Siap. Kak Diki tidur ini sepertinya. Dong.
Ora dong. Kayak enak loh Kak, ini nih kayaknya aja ribet, tapi kan nanti pas pengunggahan itu mengalir aja. Ketika kita sudah memilih bukti karya, di situ sudah ada langkah-langkahnya. Yang ini udah di screenshot Kak. Sudah Kak. Nah, tinggal dibagi nanti kawan-kawan yang screenshot. Oke, tinggal dibagi nanti ya oleh kawan-kawan. Yakin ini cukup? Nggak ada pertanyaan Kakak? Saya mau nanya, Kak. Nggak nanya sih. Itu tugasnya harus saya, Kak ya. Saya ketinggalan jauh kok kepala saya cekot-cekot ya. Enggak jauh Kak Ervin. Itu tanyakan ke Kak Dedi, nanti pasti selesai. Kak Dedi itu sebenarnya udah selesai itu, tapi nggak mau ngupload aja, katanya nggak mau sombong, katanya Kak Dedi itu. Alah, dia juga ngeluh. Kok malah keunangan sombong. Kak Dedi saya tanya kenapa Kak Dedi ini udah selesai gitu kan? Kok nggak di-upload? Kak Nun ini wajahnya terlalu hiperbola. Diperjelas lagi loh Kak. Kalau saya biasa merenung kemudian ya itu tadi Kak, jam kosong-kosong itu saya biasa kerja itu. Merenung dan kesambet. Maret kepalanya. Kalau jam kosong-kosong itu ini ya Kak ya, hidayah dan bantuan itu cepet datang gitu ya, cepet nyeblok gitu. Jadi pikiran itu selain pikirannya nggak kemana-mana, cuman ngantuk dan biar cepet selesai kerjaannya gimana gitu. Terus ngide. Nah, kalau saya ngantuk itu ya malah nggak bisa ngapa-ngapain loh Kak. Kemarin aja waktu tes itu sempat ketiduran sebentar. Sempat ngeliat SW-nya lucu. Kok bisa ketiduran itu gimana kan udah tapi udah selesai ngerjakan. Tapi mending ketiduran loh, Pin, mending ketiduran daripada pura-pura ngerjain sebenarnya nggak tahu. Asik, bener Pak. Itu tuh ya nggak tahu, pokoknya begitu masuk ya angop terus sudah minum. Katanya kan kalau ngantuk itu kurang oksigen, suplai oksigen ke otak katanya. Tapi kalau dilihat dari wajahnya memang Kak Nun ini perlu mengurangi kadar gulanya, bahaya ini. Wajah tuh wajah ya. Berarti banyak gula ya Kak di tubuhnya ya. Ya, kadar gulanya tinggi karena banyak. Maksudnya Kak Dedi itu paling Kak Nuni kelihatan manis, jadi kadar gulanya nggak boleh terlalu manis. Alah, kok ngomongnya muter-muter padahal pengen ngomongnya kayak gitu. Kak, tadi itu saya tuh memang sempat berpikir gitu loh, mau cek kadar gula ini besok ini. Nggak apa-apa sih Kak, demi kesehatan juga cek aja. Iya Kak, sepertinya juga asam urat, kolesterolnya naik ini Kak. Ya gimana? Kak Dedi ki ngeterani CSPO loh. Siput mulu. Iya. Siput unggas terus. Saluran hijaunya berkurang. Iya, bener Kak. Ini tadi Kak David kok Blas nggak ada suaranya kemana ya? Kena azab baru Kak Diki loh. Metro tuh hujan loh Kak. Hujan Metro hujan. Alasan. Ini saya aja tadi cari makan Ini Modus Kak. ini sekalian Kak, apa nih? Undangan ya, ini undangan. Oh iya. Oke. Gimana Kak? Monggo Kak Peti. Ya, Waalaikumsalam. nih Kak, untuk tugas aksi nyata nih, saya kan misalnya belum santai. Undangan atau aksi nyata loh malah. Enggak, untuk unggah aksi nyata. Misalkan nih kita ambil baiknya aja, kan kita nggak tahu nih di aksi nyata itu kita kesalahannya di mana. Nah, seumpama nih kan ya takutnya nanti kan saya ada kesalahan. Nah, itu kan ada revisi. Kalau revisi itu apakah kita harus membuat video lagi apa gimana ya?
Ya, enggak loh Kak. Kalau membuat video lagi gimana? enggak. Pasti nanti tuh di situ kan saya itu revisinya itu juga enggak banyak, Kak. Misalnya kurang apa di video itu atau misalnya kalau kebanyakan itu kalau video itu revisinya itu ya itu Kak. Kakak itu belum ngupload yang persetujuan siswa itu loh. Nah, itu kan ada dua. Yang satunya tadi yang surat pernyataan itu harus diceklis Kak. Ketika Kakak lupa menceklis tapi sudah minta tanda tangan kepala sekolah, sudah dicap kepala sekolah, Kakak sudah tanda tangan, Kakak sudah jadikan PDF di-upload, ternyata Kakak belum checklist. Nah, itu nanti akan saya revisi. Kalau video itu rata-rata sudah enggak ada yang direvisi, Kak. Apalagi yang video UKIN, pasti the best semua Kakak-kakak. Kemarin itu pasti memberikan performanya yang terbaik, saya yakin ya. Izin Kak Nuni. Ya, emang juknisnya revisi gitu ya Kak Nuni, bukan koreksi ya? Revisi ya Kak. Tadi saya menyebutkan apa Kak? Revisi ya Kak. Jadi nanti yaitu kalau kemarin itu yang tugas saya, karena saya mengupload video pembelajaran juga, yang direvisi itu saya salah mengupload. Jadi seharusnya di kolom itu adalah persetujuan dari siswa, ternyata di situ tuh saya nguploadnya itu malah saya jadikan filenya itu jadi satu sama yang kepala sekolah tadi, tanda tangan kepala sekolah tadi. Jadi 2 file jadi saya jadikan satu. Jadi ternyata yang untuk persetujuan siswa itu kosong. Makanya di situ saya direvisi katanya belum upload surat persetujuan dari siswa. Itu yang di LMS itu surat persetujuan siswa itu enggak ada loh Kak. Cuman adanya yang kolom checklist tanda tangan kepala sekolah itu Kak, kalau kemarin ngelihat itu. Belum dibuka kali Kak, kan itu belum waktunya ya. Oh ya itu kemarin coba buka ya sama seperti yang dikirim Pak Diki itu, belum ada surat persetujuan dari siswa itu enggak ada Kak. Udah saling kirim-kiriman berarti sama Kak Diki. Oke. Siap cetak undangan. Oke. Lulus PKG, dapat sertifikat PKG, dapat sertifikat Catin, Kak Peti, mantap. Sertifikat ini dulu Kak, P3K dulu Kak. Belum dua Kak, doain. Kalau jodoh itu jangan ditargetin gitu. Kayaknya cukup deh, ini kayaknya. Oke. Ngomong apa to iki? Besan. Cukup kakak-kakak, nggak ada pertanyaan? Cukup Kakak. Jangan. Oke, atau mau ngobrol di luar ini akan saya stop share screen-nya. Oke, kita tutup dulu ya. Ya, untuk pertanyaan berkala Kak, berjenjang nanti. Berkala. Ya, kita stop dulu share screen-nya. Yuk, semua open cam, kita foto. Aku nggak bisa. Disiram. Mana nih Kak Diki? Ini Kak Diki. Kamera saya rusak. Keluar wajahmu. Oke, 1. Kamera saya rusak Kak. 2, 3, cheese. Kak, memindah slide biar yang lain kelihatan itu gimana? Tahu Kak. Diturunkan nggak mau, dinaikkan juga nggak mau. Ngerpin. Ayo Kak Diki, wajahmu mana? Niken. Kak Joko. Iya Kak Joko mana ini? On cam. Tunjukkan pesonamu Kak. Saya kameranya masih dismiss Kak, dari tadi nggak bisa. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Salah. Salah mencet. Ayo dipencet apa Kak tadi Kak? Tadi ini bukan sip ALT malah CTRL. 1, 2, 3, cheese. Terima kasih weh. Kak Ervin semangat habis makan malam.
Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada diskusi di luar ini? Masih.